Tahun 2026 merupakan tahun pertama Kementerian Haji dan Umroh menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Guna memperbaiki pelayanan haji Indonesia, kali ini Kementerian Haji dan Umroh menegaskan pembagian kuota haji reguler antar provinsi pada penyelenggara haji 2026 mengusung prinsip berkeadilan dan proporsionalitas. Pada hari Selasa lalu bersama dengan Komisi 8 DPR RI, Kementerian Haji dan Umroh mengadakan rapat bersama membahas persiapan pelayanan haji 2026. Kemenhaj menegaskan penetapan kuota haji di tiap daerah sudah sesuai dengan undang-undang. Perubahan aturan ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antrean panjang yang selama ini terjadi. Kemenhaj mengatur masa tunggu jemaah haji secara merata yakni 26 tahun setiap orang. Kota kita bagi sesuai dengan undang-undang berdasarkan antrian waiting list, dan itu pasti akan sangat dinamis. Mungkin tahun ini kalau saya lihat Bekasi naik tinggi, tahun depan akan turun. Kemudian daerah ini tahun ini turun, tahun depan naik. Itu karena memang tergantung jumlah pendaftar pada tahun itu. Jawa Barat yang berangkat tahun ini itu mereka yang mendaftar 2013 sampai 2014. Jawa Timur itu mereka yang berangkat tahun ini mereka yang mendaftar 2011 dari 12. Artinya memang sangat dinamis. Masa tunggu akan kita seragamkan menjadi 26,4 tahun semua berdasarkan antrian itu. Biaya insya Allah turun 2 juta rupiah. Namun bagaimana dengan adanya aturan baru ini? Apakah prinsip keadilan akan terwujud? Bagaimana dengan daerah yang akan mengalami kekurangan kuota? Ya, kami akan langsung membahasnya untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Pak Muhammad Nur Alia Fitra yang biasa dipanggil Pak Nafit ya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Haji dan juga Umroh. Selamat malam Pak Nafit. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Pak Ade Parfudin yang merupakan pengamat pelayanan ibadah haji dan umroh. Selamat malam Pak Ade. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah tersambung bersama kami pemirsa Bupati Garut Bapak Abdusi Syakur. Selamat malam Pak Bupati, sudah tersambungkah? Selamat malam Mbak Tiara, Pak Nafi dan Pak Ades. Senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya tentunya ingin ke Pak Nafi terlebih dahulu ya, karena ini aturan semua dari Kementerian Kementerian Haji dan Umroh, begitu. Ada formula baru di sini yang tentunya harus disambut baik oleh masyarakat, tapi berkaitan dengan penyesuaian kuota setiap daerah ini kan pada akhirnya memantik tanya masyarakat begitu ya. Aturannya seperti apa, Pak Nafit? Ya, jadi di Undang-Undang 14 2025 itu sudah disebutkan bahwa untuk membagi kuota haji itu ada dua. Yang pertama adalah proporsi jumlah penduduk muslim di provinsi itu, dan yang kedua adalah proporsi jumlah pendaftar jemaah haji di provinsi itu. Nah, selama ini untuk penyusunan kuota itu, pembagian kuota itu tidak dasarnya tidak dari kedua itu, tapi adalah ada afirmasi dari provinsi-provinsi tertentu, walaupun kita pakai penduduk muslim itu, tapi tidak 100% menggunakan itu. Nah, kita kembalikan dalam undang-undang karena kita pengen yang pertama adalah prinsipnya adalah siapa yang mendaftar pertama itu yang berangkat duluan, dan yang kedua berkeadilan, artinya orang yang mendaftar itulah yang kemudian kita layani. Jadi bukan orang populasi jumlah penduduk muslim, tapi adalah berapa yang mendaftar itulah yang kemudian dijadikan patokan untuk kita bagi proporsinya menjadi proporsi kuota di masing-masing provinsi. Itu yang kemudian ada sedikit reaksi dari beberapa provinsi, kabupaten kota yang memang tadinya banyak kemudian jadi berkurang. Tapi tidak sebaliknya. Ada juga provinsi-provinsi yang tadinya berkurang, itu kurang tadi menjadi banyak. Gitu. Contoh Jawa Timur, Jawa Tengah, Nah, Jogja. menarik itu. Yang signifikan berubah secara kuotanya di mana Pak? Jawa Timur. Berapa Jawa tadinya? Timur itu
tadinya sekitar 36.000 sekarang menjadi 42.000. Oke. Kemudian Sulawesi Selatan yang tadinya hanya kurang lebih 7.000 sekarang menjadi 9.000 lebih. Kemudian Jawa Tengah pun juga sama dari mungkin sekitar 30.000 sekarang menjadi 32.000. Jadi ada 10 provinsi yang kuotanya bertambah. Tapi ada juga 20 provinsi yang kuotanya menjadi berkurang. Oke. Penambahan juga ada tapi ya? Penambahan ada, Mbak. Di ada daerah mana, Pak Nafid? Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan misalkan di Jawa Timur gitu ya, di Jawa Tengah, kemudian Jogja, terus kemudian Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kita tahu bahwa waktu tunggu jemaah itu kalau hari kita mendaftar itu berangkat adalah 47 tahun lagi. Nah itu kemudian dengan formulasi ini ketika hari ini kita mendaftar itu menjadi 26 tahun. Jadi semuanya kita ratakan adil seluruh Indonesia pada saat hari ini kita mendaftar itu menjadi 26 tahun semua. Oke. Artinya ini sudah berlaku sejak Oktober begitu ya Pak Nafid ya? Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Haji. Di undang-undang juga sama, di peraturan presiden juga sama, diatur juga, kemudian juga terkait juga di regulasi di Kementerian Haji bahwa 1 Oktober itu kemarin sudah terbit pembagian kuota, di situ dibagi menjadi di masing-masing provinsi. Yang sudah mendaftar kemudian bahkan sudah dijadwalkan seperti apa Pak Nafid? Ya, jadi itu akan ada secara otomatis Mbak ketika perhitungannya berubah, itu otomatis akan ada yang saya tadi bilang, ketika ada kuotanya bertambah, maka otomatis waktu tunggunya menjadi lebih pendek. Tapi kemudian ketika misalkan kuotanya jadi berkurang, otomatis waktunya juga akan lebih panjang. Lebih panjang. Ya. Oke, baik. Saya minta tanggapan terlebih dahulu ya kepada Pak Bupati di sini, Pak Abdusi. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya formula baru ini dari Kementerian Haji dan Umroh? Ya, baik. Terima kasih Pak Nafid. Juga kami sampaikan bahwa prinsipnya kami pemerintah Kabupaten Garut menyetujui dan mendukung semua program yang dilakukan pemerintah pusat. Cuman barangkali yang menurut kami ini masalah sosialisasi Pak. Jadi dari tahun 2023, 2020 kami dapat 1.926 orang, 2023 ada 900 orang, 2024 2.003 orang, 2025 kami tahun kemarin mengirimkan 1.931 orang. Dan dari informasi yang kami terima beberapa saat yang lalu, itu sebelum undang-undang ini disetujui, ada kurang lebih 2.000 orang masyarakat Garut yang akan berangkat haji. Dan beliau-beliau ini mereka sudah mempersiapkan diri sedini mungkin. Mereka sudah menyampaikan kepada keluarganya, karena kan haji adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu. Mereka sudah nunggu kurang lebih hampir 12 tahun. Jadi begitu ada daftar mereka di nama yang akan berangkat tahun 2026, mereka menyambut dengan antusias, mereka langsung mengikuti daftar di KBH, melakukan persiapan-persiapan, vaksin, udah bikin paspor dan semuanya. Dan kemudian mereka juga yang paling penting mereka menyampaikan ke masyarakat yang lain tentang rencana mereka mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji. Tiba-tiba ini yang kami agak tiba-tiba turun jumlahnya sampai cuma 109 orang nih. Mbak Tiara nih bayangkan dari 2.000 sekian jadi 109 orang, ada 1.900 yang tiba-tiba dibatalkan keberangkatannya tahun 2026. Ini membuat masyarakat kami gelisah dan resah. Bahkan kemarin mereka ketemu dengan DPRD, menyajukan aspirasinya bahwa prinsipnya kami bukan tidak setuju, kami setuju mendukung program pemerintah, tapi tolong jangan tahun ini, tahun depan saja, supaya persiapan sudah dilakukan teman-teman juga bisa terlaksana. Karena kita nggak bisa bayangkan, harus bayar lagi KBH, harus lagi ini, harus lagi itu. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tekanan sosial, ya artinya beban sosial. Mereka sudah cerita ke siapa-siapa, semua orang, dan itu jumlahnya tidak sedikit, ya ada 1.900 orangan, ya termasuk saya juga di antara yang harus berangkat. Tapi ya nggak apa-apa, kami sih mendukung. Tapi ya ini seperti kondisi yang dialami oleh masyarakat Garut. Dan kami juga hitung kalau program pemerintah dilaksanakan mulai tahun ini, maka yang mestinya berangkat tahun 2026 ini sampai tertunda sampai 2029. Menurut saya nggak masalah, bukan masalah ya, ini juga kendala. Tapi saya sangat berharap Pak Nafid bahwa tolong kegiatan ini, bahwa kuota ini dilakukan nanti aja tahun 2027. Karena kami nggak bisa membayangkan kalau warga jemaah kami protes ke kami, saya bilang bahwa ini bukan kewenangan kami, nanti khawatirkan berbondong-bondong ke tempat Bapak. Dan juga sudah ini banyak bukan yang hanya di dijadwalkan Garut saja. berangkat di 2026 dengan gitu ya. Bupati Tasik juga begitu, terutama di Jawa Barat yang jumlahnya turun.
Ini yang mereka sama-sama berpikir, ayo kita sama-sama ketemu aja ke Pak Menteri, kita mengharapkan bahwa ada relaksasi dulu lah untuk tahun ini. Ada Itu relaksasi barangkali terlebih dahulu, tidak langsung diterapkan. Harapan kami semua bisa Baik. direalisasikan. Baik Pak Bupati, nanti sebelum saya ke Pak Nafid ya untuk meminta tanggapan, saya ke Pak Ade terlebih dahulu. Pak Ade, ini sebenarnya kalau diterapkan di 2026 cukup adilkah? Iya, saya melihat ini spiritnya ya, bahwa pembagian ketetapan kuota tahun ini dengan 26 tahun dan diberlakukan pada tahun 2026, spiritnya adalah keadilan, proporsional. Hanya tentunya adalah perlu kesiapan matang. Apa kesiapan matangnya? Tentunya adalah penggunanya adalah masyarakat. Calon jemaah haji yang tadi yang daftar tahun 2012, 2013 kan sudah dalam hitungan waktu lebih dari berarti 10-12 tahun menunggu harusnya berangkat. Ya. Nah, dalam kalimat menunggu 13 tahun itulah yang menurut saya perlu ada kebijakan awal. Apa kebijakan awalnya? Adalah tentunya ini juga karena pemerintah melihat dengan fluktuatif dan tidak samanya kuota secara nasional. Ada yang 48 tahun, ada yang 46, ada yang 8, 12, maka dirata-ratakan semua dengan perhitungan yang Pak David sampaikan tadi adalah ketemulah angka 26 tahun. Itu bagus, sangat setuju dan itu adalah realitas, proporsional dan oke. Cuma untuk tahun ini memang kembali lagi saya melihat bahwa penataan ini kan tidak langsung perlu bertahap lah. Pertama adalah Kementerian Haji ini kan baru. Kementerian yang baru lahir, belum punya pengalaman secara empiris melaksanakan ibadah haji, memberangkatkan dari mulai proses A sampai Z-nya, perlu evaluasi. Nah, harusnya dalam pandangan saya masyarakat adalah dikedepankan adalah sosialisasi. Bagaimana masyarakat dipahamkan dulu dengan kebijakan yang bagus itu. Sehingga tidak ada gejolak seperti di Garut, saya kira daerah juga sama. Untuk itu, apakah bisa ditinjau? Ya tentunya ada pemerintah yang punya landasan, yang punya kekuatan untuk melihat. Jangan sampai ibadah suci, ibadah bagus, baik ini adalah justru dalam tanda kutip ternodai oleh segelintir orang yang memang memaksakan. Haji itu panggilan. Saya katakan baru dalam proses pendaftaran saja itu harusnya diterima dengan keputusan pemerintah dalam pandangan saya. Karena tahun yang saya punya pengalaman, ada orang yang kopernya yang berangkat, orangnya nggak berangkat. Atau orang sampai Jeddah dideportasi pulangkan kembali. Haji itu sangat rahasia. Jadi kalau itu perlu persiapan yang matang, perlu persiapan batin yang luar biasa, harus menerima ketentuan ini gitu loh. Tapi tahapannya ini lakukan pencerahan dulu kepada masyarakat akan pemberlakuan sebuah sistem baru yang ini bukan merugikan, menguntungkan. Dan juga adanya penyesuaian ya, itu ya yang ini penting juga untuk luar masyarakat. biasa, ada baca narasinya luar biasa, menguntungkan jamaah termasuk nilai manfaat. Ini akan semua yang selama ini dicurigai bahwa tidak adil, tidak proporsional, ada yang sistem ponzi macam-macam. Inilah solusi yang tepat gitu ya, salah satunya semuanya. ya. Oke, kita akan langsung minta tanggapan ke Pak Nafid terlebih dahulu. Pentingnya penyesuaian, kemudian juga kalau bisa nggak diterapinnya di 2026. Banyak loh Pak ternyata yang mendukung 2027 begitu ya. Banyak yang ternyata mendukung, tapi ternyata terlalu mendadak rasanya. Apalagi ini kan sudah pertama kali penyelenggaraan ibadah haji ini diterapkan di bawah Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Betul. Tanggapannya? Ya, jadi gini Mbak. Sebenarnya kami melakukan itu sudah berdasarkan kajian secara mendalam ya. Saya menyadari pertama tadi Pak Bupati Garut ya, mohon maaf nih Pak kalau kemudian kebijakan ini berdampak begitu karena pertama Mbak ini sudah menjadi temuan BPK. Jadi BPK itu sudah melakukan periksaan dulu kepada Kementerian Agama ya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh sejak 2018 kemudian 2020, 2022, 2023 itu temuannya berulang selalu. Pembagian kuota tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi itu sudah menjadi temuan BPK. Kemudian yang kedua, kami juga sudah berkonsultasi, berkoordinasi membicarakan ini dengan DPR, Komisi 8 DPR RI. Pada waktu itu raker gitu ya dengan Pak Menteri, dengan DPR, Komisi 8, dan salah satu hasilnya adalah mereka memahami karena memang ini lebih berprinsip pada keadilan gitu ya.
Kemudian juga kami dulu juga yang ketiga, Mbak, ini ada fatwa MUI ya. Waktu itu bahwa bahwa penyelenggaraan pendaftaran haji ini kemudian sampai dengan pemberangkatan ini berisiko horor gitu ya. Karena orang itu berangkat itu waktu berangkatnya nggak sama. Ada yang berangkat misalkan tahun ini berangkat tahun lalu 2025 berangkat yang Jawa Barat itu mendaftar di 2011 2012. Sementara di Maluku itu 2018 gitu. Jadi kan ini ada disparitas orang berangkat. Nah, sementara nilai manfaat yang digunakan itu sama. Jadi orang yang mendaftar sudah lama dengan orang yang mendaftar masih baru itu sama, diberikan nilai manfaatnya sama. Sehingga ini yang menimbulkan apa ya, Mbak? Ada keraguan-raguan ini gimana terkait dengan nilai manfaat. Oleh karenanya maka kemudian Kementerian Haji dan Umroh mau mengambil inisiatif untuk itu. Memang perlu ada sosialisasi yang lebih mendalam seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi. Kami menyadari bahwa mungkin sosialisasi kurang masif kami lakukan. Tapi pada prinsipnya begini, Mbak. Kemarin Kementerian Agama itu baru meminta verifikasi data. Dari setiap daerah? Dari setiap daerah. Bukan diminta untuk ngurus paspor atau ngurus biovisa atau ngurus cek kesehatan dan sebagainya. Baru verifikasi data, kebetulan jamaah itu kemudian diberitahu Bapak siap atau enggak untuk berangkat. Jadi hanya dikonfirmasi. Tapi terkait dengan siapa yang berhak melunasi itu memang belum ada. Sehingga kemudian ya mungkin karena berasumsi kuotanya akan sama dengan tahun lalu. Karena kan kuotanya 221.000 ya, Mbak ya, sama. Sehingga tidak ada perubahan kuota. Kemudian diasumsikan ya sudah berarti kuotanya sebanyak ini. Padahal Kementerian Agama kemarin belum gitu loh, Mbak, belum mengumpulkan berapa sih kuota di masing-masing provinsi hanya untuk memverifikasi apakah jemaah itu siap atau tidak. Oke, baik. Gitu, saya ke Pak Bupati terlebih dahulu ya, Pak. Ternyata Kementerian Haji dan Umroh ini juga telah melakukan verifikasi terlebih dahulu. Jadi semua data-datanya lengkap dan juga nampaknya juga akan ada sosialisasi ya, Pak ya, yang digencarkan karena tadi juga sudah disebutkan juga memang agak kurang ke kepala daerah. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Bupati? Tapi mungkin boleh dijawab usai jeda. Kami nanti akan ke Anda usai jeda. Pak Bupati, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam.